Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan terkait dengan persiapan wawancara beasiswa LPDP. Nah, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi selama mendaftar beasiswa LPDP. Jadi perspektif ini berasal dari saya yang sudah 2 kali gagal menghadapi wawancara beasiswa. Jadi mudah-mudahan dari perspektif gagal itu kita bisa belajar banyak hal. Dan teman-teman semua bisa belajar kira-kira apa yang masih kurang dan apa yang perlu ditingkatkan agar bisa meraih beasiswa yang diimpikan. Nah, saat ini saya sedang menempuh pendidikan S3 atau PhD di Massey University, Selandia Baru, dengan menggunakan beasiswa LPDP. Saya diterima beasiswa LPDP itu lolos tahun 2021. Kemudian saya mulai studi atau berangkat itu tahun 2023. Nah, gambaran, jadi saya itu mulai mendaftar beasiswa dari tahun 2017-18. Kemudian saya mulai mendaftar dan lolos sampai tahap wawancara itu pada tahun 2018. Saat itu saya mendaftar beasiswa Kemendikbud namanya Masyarakat Berprestasi, beasiswa unggulan Kemendikbud Masyarakat Berprestasi. Nah, saat itu saya bisa lolos sampai tahap wawancara. Waktu itu pilihan kampusnya adalah kampus luar negeri, kampus dalam negeri, mohon maaf, S3. Saat itu saya sudah mendapatkan LOE. Namun pada tahap wawancara kemudian ikut sampai wawancara, namun pada akhir pengumuman saya tidak lolos tahap itu. Kemudian 2019 saya coba lagi. Nah, saat itu saya mencoba beasiswa LPDP reguler, jalur reguler S3 dalam negeri. Alhamdulillah saya lolos sampai tahap wawancara, namun di akhir saya tidak lolos juga saat substansi. Semuanya sudah diujikan, semua sudah tahap saya laksanakan termasuk wawancara, namun tidak lolos. Nah, dari 2018-2019 saya gagal di tahap wawancara. Saya mulai merefleksikan diri, kira-kira apa yang salah dari saya, kira-kira apa yang membuat saya gagal, sehingga 2 kesempatan itu saya belum bisa mendapatkan beasiswa dari 2 kesempatan itu. Mulailah saya melihat, mengukur apa yang kurang. Pertama dari sistem, dari akademik saya, kemampuan akademik atau portofolio saya terkait akademik itu masih kurang. Karena S3 kemungkinan besar track record kita atau publikasi kita menjadi hal yang penting di sana. Dan saat itu saya hanya mempublikasikan 1. Mungkin karena alasan yang kurang kuat itu sehingga saya gagal. Yang kedua adalah saya belum bisa menjadi diri sendiri waktu wawancara di sana. Dan kemudian yang ketiga adalah portofolio saya, karena mendaftar beasiswa LPDP khususnya itu yang dicari adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan akademik yang baik, namun juga ditunjang juga kompetensi sosial. Artinya dia punya kesadaran sosial yang tinggi, berkontribusi dengan lingkungannya. Nah, saat itu saya belum pernah berbagi atau membagikan sesuatu kepada yang lain, kontribusi atau apapun itu saya masih kurang. Jadi mulai dari situ saya mulai mencoba ikut bergabung menjadi mentorship untuk berbagi kepada guru-guru. Kebetulan konteksnya adalah saya guru, jadi saya ikut program high tech teacher, jadi berbagi kepada guru-guru yang lain terkait dengan praktek belajar yang baik atau praktek mengajar yang baik. Kemudian saya share. Nah, kemudian saya juga ikut seminar, webinar yang diadakan selama pandemi. Jadi qadarullah beruntung waktu pandemi itu benar-benar saya manfaatkan waktunya dan kesempatan itu hadir di sana. Dan karena pengajaran waktu itu kondisinya pandemi, jadi proses belajar mengajar itu lewat daring, saya mempunyai lebih banyak waktu untuk mengembangkan diri. Jadi saya mulai menulis artikel jurnal, kemudian tugas-tugas S2, S1 saya itu saya lihat lagi kira-kira bisa nggak berpotensi untuk diterbitkan. Saya tulis ulang, kemudian saya perbaiki, saya tambahkan
reference dan segala macam. Akhirnya 4 jurnal bisa terbit selama pandemi itu. Nah, dari situ kemudian 2020 tidak ada penerimaan LPDP, 2021 saya mulai lagi berjuang lagi mendaftar. Waktu itu mendaftar beasiswa LPDP lagi, reguler dalam negeri, tanpa LOE. Jadi saya harus melalui tahap bakat skolastik. Setelah administrasi kemudian bakat skolastik. Namun sayangnya pada tahap bakat skolastik saya tidak memenuhi nilainya. Akhirnya gagal lagi 2021. Saya sudah putus asa saat itu, tapi kemudian 1 minggu atau 2 minggu LPDP membuka kembali beasiswa terakhir, beasiswa santri tahun 2021 itu. Saya masih ingat bulan September kalau nggak salah atau Agustus. Dan waktunya cuma 2 minggu untuk mempersiapkan untuk mengisi berkas administrasi semuanya, karena waktunya sangat mepet. Kebetulan karena saya sudah mendaftar beasiswa LPDP sebelumnya, format dokumennya hampir sama semuanya, hanya saya merubah esainya, proposal penelitian saya rubah, saya sesuaikan dengan tujuan beasiswa santri ini. Karena untuk beasiswa santri hanya ditujukan kepada kampus yang di tujuan studinya hanya kampus yang ada di luar negeri. Saya lengkapi semuanya, esai saya sesuaikan, dan alhamdulillah lolos berkas. Kemudian masuk tahap bakat skolastik, saya mempersiapkan lagi bakat skolastik, latihan, dan alhamdulillah nilai saya meningkat dan lolos, masuk passing grade atau lolos dari bakat skolastik dan maju masuk ke wawancara atau substansi. Ini hal yang paling menentukan ya dari substansi. Nah, karena satu dari 2 kesempatan itu saya sudah belajar banyak, akhirnya ketika wawancara saya benar-benar sudah mempersiapkan diri, lebih percaya diri, lebih mempersiapkan semua hal, aspek dari pertanyaan, kemudian dari aspek poin apa saja yang sudah saya siapkan. Dan untuk mempersiapkan wawancara saya sudah mempersiapkan kriteria atau topik-topik apa yang kira-kira akan ditanya. Jadi dari wawancara sebelumnya tahun 2019 saya menyimpulkan bahwa ada 3 kriteria yang diterima atau yang dicari oleh LPDP. Yang pertama adalah kriteria 1 itu memiliki kemampuan akademik yang baik. Kedua, memiliki jiwa kepemimpinan yang bagus, luar biasa. Dan yang ketiga adalah tidak memiliki faktor penghambat studi. Nah, saya jabarkan lagi, apa sih yang dimaksud dengan gimana kemampuan akademik itu? Kemampuan akademik tentu bisa diukur melalui IPK kita, akreditasi kampus kita, kemudian nilai TOEFL atau IELTS kita, kemudian pengetahuan kita, potensi untuk maju dan entrepreneurship, kemudian kemudian untuk kriteria kemampuan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik bisa dijabarkan melalui pengalaman berorganisasi, kegiatan masyarakat atau kegiatan sosial, idealisme kita, nasionalisme kita, kepercayaan diri, dan integritas. Nah, untuk faktor ketiga, kriteria ketiga adalah tidak memiliki faktor penghambat. Bisa dari internal atau faktor eksternal. Internal itu contohnya adalah kemandirian dan adaptasi lingkungan. Kemudian faktor eksternal itu adalah individu seseorang, dari diri sendiri atau dari situasi keluarga. Nah, saya jabarkan dari pengetahuan, gimana akademik. Nah, pengetahuan itu cukup penting di sini. Pemahaman akademik atau kemampuan akademik penting, di mana kita pengetahuan itu mencakup bahwa pemahaman kita terhadap program studi yang dituju, perguruan tinggi yang dituju, kemudian riset yang akan kita laksanakan atau penelitian yang akan kita laksanakan selama S2 atau S3. Nah, itu kemudian kontribusi kita dari kuliah ini atau kontribusi apa yang akan kita lakukan setelah lulus itu. Nah, jadi dalam menjawab pertanyaan terkait pengetahuan, contohnya adalah pertanyaannya adalah faktor apa atau pertimbangan apa saja yang mendasari Anda memilih program studi atau perguruan tinggi tujuan ini. Jadi jelaskan pertanyaan ini dengan sangat jelas. Yang di sana mencakup adalah kita mampu memberikan informasi yang pemilihan bidang studi yang sifatnya itu profesional. Maksudnya adalah contohnya dari silabusnya,
dari profil dosen atau dari istilahnya supervisor, kemudian keunggulan universitas itu atau perguruan tinggi tujuan itu apa, dan kira-kira keunggulan itu sesuai nggak dengan tujuan apa yang akan kita capai, atau kita kaitkan dengan kontribusi yang akan kita lakukan. Nah, seperti itu. Contohnya adalah saya mengambil bidang studi linguistik terapan atau applied linguistik di kampus Massey University, karena Massey University itu di humanities memiliki fasilitas yang cukup lengkap, ditunjang dengan akses library yang cukup bagus, kemudian juga jurnal-jurnal segala macam itu bisa kita akses, dan juga ada beberapa workshop yang membantu saya untuk bisa mengembangkan riset ini lebih relevan, lebih mapan. Kemudian yang terpenting adalah dosen atau supervisor yang akan membimbing saya itu sangat sesuai dengan apa yang akan saya kaji. Beliau mengkaji tentang teacher agency, dan saat ini juga saya akan melaksanakan atau mengkaji tentang teacher agency, yang mana di Indonesia itu penelitian terkait dengan ini masih sangat jarang. Dan padahal aspek pendidikan guru itu sangat penting, dan penelitian tentang teacher agency, bagaimana dia bermaju untuk mengembangkan kompetensi profesional ataupun beradaptasi dengan transformasi pendidikan seperti perubahan kurikulum, itu membutuhkan kajian tentang agensi, agar nanti kebijakan yang diterapkan itu benar-benar bersumber atau berdasarkan pada bottom up atau dari gurunya itu sendiri. Jadi artinya perubahan sesuai dengan apa yang dibutuhkan guru dan apa yang bisa sesuai dengan kapasitas guru. Nah, itu salah satu pertimbangan saya. Dan juga supervisor ini dari track recordnya, dari bimbingan-bimbingan sebelumnya cukup baik dalam membimbing dengan menghasilkan beberapa karya, dan beliau memang benar-benar ahli atau ilmuwan yang sedang mengkaji ini. Nah, itu contoh jawabannya ya. Nanti bisa disesuaikan dengan konteks teman-teman semua apa bidangnya. Jadi harus relevan jawabannya. Kemudian kalian harus memberikan contoh yang nyata. Artinya kalian ketika memberikan contoh yang nyata bisa sudah melakukan riset di sana, sudah berusaha untuk mencari tahu, dan kemudian tahu kenapa mengambil bidang itu, karena kalian akan melakukan penelitian yang kira-kira dengan sekolah di sana, dengan supervisor itu bisa mensukseskan tujuan kalian. Dan setelah lulus ada koneksi di sana, membangun jaringan, kemudian hubungan antar dosen, kemudian hubungan antar internasional mahasiswa itu cukup baik di sana, dan ketika lulus akan membawa dampak besar ketika kita ingin berkolaborasi. Itu contoh salah satunya. Ada beberapa aspek lagi. Kemudian terkait dengan pertanyaan kegigihan, bagaimana potensi kita untuk maju. Tentunya selain mempunyai kemampuan akademik yang baik, kemampuan pengetahuan yang bagus, riset, dan juga kita perlu memiliki rasa gigih, rasa untuk terus maju. Jadi ini bisa digali melalui esai kita. Contohnya adalah kira-kira pertanyaannya adalah, apakah Anda memiliki pengalaman hidup yang berisi tentang perjuanganmu untuk mencapai keinginan atau cita-cita, harapan, keberhasilan? Bisa ceritakan. Ya, bisa kasih contoh bagaimana perjuangan kita. Kasih contoh nyata, jadilah diri sendiri, sehingga apa yang kita gambarkan itu bisa diterima, bisa disampaikan dengan mudah dan bisa diterima dengan baik oleh pewawancara. Contoh apa saja perjuangan? Contoh kasus saya adalah saya berjuang sangat keras ketika S1 karena IP saya hanya 2,5, 2,7 semester awal, karena saya butuh adaptasi dari sekolah yang di Sumatera, mungkin kualitasnya cukup jauh ya, dari proses pembelajaran, dari etos kerjanya cukup jauh. Kemudian masuk di kampus di Jawa, di sana ada culture shock, kemudian atmosfer pendidikan yang seperti itu, saya mencoba adaptasi. Jadi saya ceritakan bahwa saya berjuang, struggling untuk bisa itu, namun saya tetap keep up. Setiap semester saya mengambil kelas tambahan,
Kemudian saya juga mengambil beberapa kursus, termasuk saya pergi ke Pare untuk meningkatkan lagi kemampuan bahasa Inggris. Itu terus saya lakukan sampai akhirnya di semester 7 itu teman-teman hanya fokus ke penelitian, saya masih mengambil mata kuliah yang masih kurang baik. Namun dengan kesibukan yang ada, saya mulai belajar bagaimana menata waktu, memanage waktu, kemudian tetap bisa berjalan semuanya, penelitian saya bisa berjalan, kuliah saya bisa berjalan, dan manajemen itu membentuk saya untuk bisa lebih disiplin dan kerja keras di sana. Akhirnya semester 8 saya bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya dengan tepat waktu, dengan IPK yang menurut saya improve-nya untuk ukuran saya cukup tinggi ya. Apakah peningkatannya, progresnya cukup tinggi dari 2,5 menjadi 3,3 saat itu. 3,18 atau 3,18 waktu itu. Jadi meskipun ini kategorinya kecil, namun melihat dari starting point saya yang sangat rendah, saya rasa itu membuktikan bahwa saya terus berusaha, saya tidak pantang menyerah, saya terus berjuang, dan akhirnya ketika disiplin, kemudian kemauan, usaha kerja keras, akhirnya bisa menghasilkan kesuksesan di sana. Walaupun itu hal kecil, itu contoh dari perjuangan saya untuk bisa lulus S1 seperti itu. Itu bisa contoh, dan teman-teman bisa menjadi menjadi diri sendiri. Ceritakan saja apa yang teman-teman alami, pengalaman-pengalaman kegigihan yang sudah dialami. Itu menjadi poin penting. Jadi kalau kita bisa memberikan informasi tentang pengalaman yang menunjukkan kegigihan yang cukup luar biasa, itu poinnya akan lebih tinggi lagi untuk mencapai kesuksesan yang sesuai dengan target kita. Kemudian pertanyaan terkait entrepreneurship. Entrepreneurship itu adalah kemampuan melihat peluang, kreatif, inovatif dalam memecahkan masalah namun tidak melanggar aturan yang berlaku. Jadi kita harus mampu memberikan informasi yang menunjukkan usaha atau tindakan kita menyelesaikan masalah atau kesulitan dengan cara-cara yang kreatif, inovatif, namun masih dalam batas aturan yang ada. Itu menunjukkan bahwa kita bukan orang yang rebel atau orang yang memberontak. Kita terus berusaha namun sesuai dengan koridor yang ada. Nah, biasanya pertanyaannya adalah kesulitan atau masalah apa yang paling berat Anda hadapi dalam mencapai keinginan atau cita-cita keberhasilan? Kemudian usaha apa yang Anda lakukan untuk mengatasi kesulitan agar dapat bertahan? Contoh adalah waktu itu saya kesulitan biaya. Nah, itu contoh aja ya, contoh kesulitan biaya untuk bisa membayar SPP. Namun karena memang ini sudah komitmen saya menyelesaikan studi walaupun orang tua waktu itu dalam kesusahan, jadi saya berusaha dengan jalan waktu itu saya berjualan atau saya mulai bekerja part time atau mengajar segala macam kursus bimbingan, dan dengan itu malah saya mendapatkan pengalaman berharga bagaimana membuka bisnis, kemudian memanage waktu, memanage teman-teman, kemudian saya juga berhasil meningkatkan kemampuan saya dalam berpublic speaking, berbicara. Nah, itu mungkin banyak kesulitan yang bisa kita pecahkan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan dan pemahaman kita. Nah, itu contohnya. Kemudian pertanyaan terkait pengalaman organisasi, pernah jadi apa, menjabat dari apa, bidang apa, kemudian kira-kira apakah Anda terlibat organisasi, nama organisasinya apa, aktivitas atau job desk kita apa. Contoh, saya waktu itu gabung di Lembaga Pembinaan Bahasa, saya sebagai ketua panitia, dan itu lumayan memberikan kesempatan saya untuk bisa interaksi dengan banyak orang, termasuk dengan industri, karena mencari proposal, mencari bantuan untuk bisa menyelenggarakan acara lomba. Nah, dari situ itu membantu saya untuk bisa terus aktif dan bisa untuk mudah bergaul atau berinteraksi dengan orang lain. Itu contohnya terkait dengan pengalaman organisasi. Kemudian kemampuan leadership. Leadership itu yang tadi, organisasi, kita punya posisi yang baik, kemudian kita belajar banyak hal di sana, kemudian
mempunyai rencana cita-cita yang uraian pencapaian yang sangat jelas. Jadi ini kontribusi kita itu harus relevan, kemudian harus viable. Viable dalam artian bisa dicapai dengan target. Contohnya adalah target saya setelah lulus nanti dengan keilmuan, dengan koneksi yang saya bangun selama di kampus, saya ingin mengembangkan kegiatan belajar mengajar atau kursus bahasa Inggris dengan mengajak teman-teman sesama awardee melalui online, agar tidak membatasi kita semua dan kemudian waktunya lebih mudah, kemudian lebih hemat biaya, dan karena kursus ini dirancang gratis untuk memberikan kesempatan adik-adik kita yang mau melanjutkan studi agar memiliki kemampuan bahasa Inggris. Jadi menurut saya ini bisa dicapai melihat bahwa banyak sekali awardee yang lulus di bidang ini, dan setelah lulus kita bisa lihat tentu mereka butuh ruang untuk bisa membagikan itu, dan saya ingin berkontribusi di bidang itu contohnya. Kemudian kita harus mempunyai rasa kepercayaan diri. Nah, jadi dalam menjawab itu suaranya harus jelas, sangat tegas dan mantap, dan jangan lupa eye contact kita harus kepada pewawancara itu. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi kemampuan percaya diri aja harus dilatih terus. Kemudian yang saya perlu tekankan adalah menjadi diri sendiri. Kasih contoh yang sesuai dengan yang pernah kalian alami. Jadi pernah nggak mengalami kesulitan, contohnya waktu itu ya saya ceritakan pernah, kemudian contohnya adalah apa gitu ya, kasih contoh-contoh yang nyata. Bahkan waktu itu saya ingin menggambarkan bahwa diri saya itu benar-benar berkembang, terus tumbuh. Saya menceritakan bahwa waktu itu Pak, saya itu waktu SD, saya itu nggak bisa bahasa Indonesia. Karena memang tempat saya itu sangat pelosok. Jadi bahasa saya adalah yang digunakan hanya bahasa ngapak, waktu itu bahasa Jawa. Dan saya tidak berinteraksi dengan orang luar karena saking terpencilnya ini. Tidak ada akses TV segala macam, jadi yang saya tahu adalah cuma bahasa ngapak itu. Dan ketika saya mulai sekolah di sana terkaget-kaget saya, ternyata yang digunakan adalah di dalam kelas bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti waktu itu, saya bahasanya seperti ini, saya marah ke ibu saya, mak kayak gurunya aneh men mak, kayak masa nganggo bahasa Inggris belajarnya. Nah itu contohnya, padahal bukan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Cuman karena waktu itu saya tidak mengenal bahasa Indonesia, jadi saya nggak bisa. Jadi akhirnya waktu itu saya nggak naik kelas Pak. Nah, saya ceritakan itu, saya storytelling kan kisah itu. Ini mereka ketawa dengan mendengar itu. Ternyata dari kisah itu mereka bisa kan ada 2 pewawancara kalau zaman saya, pewawancara bidang psikologi. Biasanya dia psikolog, yang kedua adalah akademisi. Jadi psikolog itu mau menilai bagaimana kegigihan kita, bagaimana kemampuan kita beradaptasi dan terus maju. Jadi dari sana itu bisa disimpulkan bahwa saya itu orangnya berkembang, walaupun melihat keterbatasan saya tinggal di daerah pelosok, tapi saya bisa mendaftar sampai tahap ini, itu luar biasa. Itu perjuangannya luar biasa untuk bisa konsisten seperti ini. Sedangkan melihat lingkungan dan masyarakat di sana memandang pendidikan belum terlalu menjadi hal yang utama. Ini menunjukkan bahwa saya punya komitmen, saya punya kegigihan untuk bisa maju. Nah itu, jadi jujur dengan cari kisah-kisah konteks kita, jadi diri sendiri. Nah itu mungkin. Kemudian faktor internal atau eksternal yang menggagalkan, kira-kira ada nggak? Kemudian contohnya ini bisa digali dengan beberapa pertanyaan. Contoh, siapa yang paling berperan dalam menentukan program studi yang kamu pilih sekarang? Nah kita independen nggak dalam memilih? Atau kita menceritakan itu saya memilihnya karena dari saran dari dosen saya atau dari teman saya atau karena teman-teman saya itu di sana. Ini menunjukkan bahwa kita tidak punya prinsip, tidak punya independensi. Jadi karena itu ditakutkan kita tidak bisa adaptasi nantinya. Oh ternyata kaget-kaget. Kemudian pernah nggak hidup jauh, pernah nggak merantau. Nah kesusahan-kesusahan itu sebenarnya melatih kita untuk bisa mandiri dan adaptasi dan bisa hidup dimanapun, asalkan kita bisa beradaptasi. Ya.
Nah itu mungkin. Kemudian terakhir itu faktor informasi pengalaman kemandirian yang sudah saya jelaskan tadi, mandiri atau tidak, kita pernah merantau atau tidak, hal-hal yang menunjukkan bahwa kita itu bisa adaptif, bisa terus belajar, bertumbuh, dan kita mau belajar dari siapapun dan menerima kritik dan saran, selalu menerima untuk bisa menjadi bekal kita untuk memperbaiki diri, untuk berprogres, untuk lebih maju lagi. Nah, itu saja dari saya, pengalaman dari saat mendaftar beasiswa sampai tahap wawancara namun gagal. Mungkin itu pelajaran yang bisa saya ambil, dan semoga dari video ini teman-teman bisa mengambil hal yang bermanfaat. Terima kasih, semoga sukses semua untuk proses pendaftaran beasiswa LPDP tahap 1 ini. Semoga bisa dibukakan rezeki kali ini. Sampai ketemu lagi.